Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami dalam Mimbar Agama Kristen. Dan ini adalah segmen yang terakhir. Silakan hambanya. Baik, saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang hal mengampuni tadi. Ya. Maka juga ada beberapa ayat yang akan saya sampaikan lagi kepada kita, bagaimana itu tentang hal mengampuni. Misalnya yang tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 mengatakan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi kita harus memberikan kepada orang lain. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan pengampunan kepada orang lain. Ya. Kita juga melihat di dalam kisah perjanjian lama, yaitu yang seorang Yusuf, bagaimana diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Dia direncanakan untuk dibunuh, dimasukkan di dalam sumur, bahkan dijual kepada yaitu orang Mesir. Nah, setelah dia menjadi orang yang hebat nomor 2 di Mesir, maka gampang sekali untuk dia memberikan yaitu balasan. Ya. Tetapi apa? Dia melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Itu sangat hebat sekali. Yes. Maka tidak ada alasan bagi saya dan untuk semua orang percaya untuk tidak melepaskan pengampunan. Yes. Maka saya mau katakan kepada kita bahwa mengampuni itu bukan pilihan. Ya. Bukan pilihan, tetapi itu menjadi keharusan bagi semua orang percaya. Jadi mengampuni itu adalah bukan pilihan, tetapi menjadi keharusan bagi saya dan bagi kita semua. Ya. Maka ada satu lagu yang mengatakan yang sangat terkenal, yang juga kita sangat mengenal, bahwa ada lagu pujian itu, lagu duniawi mengatakan bahwa satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Ya. 2 kali juga masih dimaafkan, tetapi 3 kali jangan kau coba. Ya. Nah, itu adalah dunia. Maka berbeda dengan ajaran Kristen, ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita pada kesempatan ini, bahwa melepaskan pengampunan itu tidak seperti dunia yang sering kita dengar bahwa mengampuni hanya sebatas 3 kali. Tetapi kata Tuhan Yesus, ajaran Kristen, mengampuni itu adalah yaitu tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, saudara-saudari Tuhan, mari kita memberikan pengampunan. Amin. Melepaskan pengampunan. Amin. Maka dengan demikian ada satu kutipan yang saya kutip dari seorang penulis, yaitu dari Yunani, yang mengatakan demikian, yaitu ada 2 unsur yang membuat perubahan besar di alam semesta ini. Yang pertama itu adalah kekuatan cinta kasih. Kalau kekuatan cinta kasih lebih besar, akan melahirkan kedamaian, kesejukan, dan mempersatukan. Tetapi kekuatan kebencian, kalau kekuatan kebencian lebih besar, akan menghadirkan yaitu kekacauan, kerusakan, pemberontakan, ketidakharmonisan, dan ini akan masuk ke semua lini kehidupan manusia. Jadi kekuatan cinta kasih, mengampuni itu sangat penting bagi kehidupan saya dan seluruh orang percaya. Amin. Tanpa dibatasi oleh jabatan, oleh kekayaan, oleh apapun, maka kita harus melepaskan yang namanya pengampunan. Amin. Maka Bapak Ibu sekalian Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, kalau kita ada iri hati, ada kebencian di dalam hati kita, maka mari segera kita bertobat mulai dari sekarang. Ya. Mulai dari hari ini, mari kita melepaskan pengampunan. Karena itu adalah ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan bagi Amin. kita. Maka jikalau kita belum bisa melepaskan pengampunan, maka tentu seperti ayat yang sudah saya bacakan tadi, bahwa Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Wow. Maka ketika kita sudah melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan juga melepaskan pengampunan tersebut bagi kita. Nah, oleh sebab itu, saya sangat diingatkan dengan keras, dan kita semua, supaya kita boleh melepaskan pengampunan itu. Tidak mengingat-ingatnya lagi. Tidak lagi untuk membalaskannya, tetapi kita sudah melepaskan pengampunan itu sendiri bagi semua orang. Amin. Jadi sebagai orang percaya, maka ini yang perlu kita lakukan supaya hidup kita terus berkenan kepada Tuhan. Amin. Supaya hidup kita juga menjadi berkat bagi orang Amin. lain. Jadi ketika kita sudah melepaskan pengampunan, maka hidup kita akan lega,
bukan orang lain yang bermasalah, tetapi diri kita sendiri yang akan bermasalah jikalau pengampunan itu masih terus ada di dalam hati kita. Amin. Oke, itu yang boleh saya sampaikan. Kiranya Tuhan terus menolong dan juga memberkati kita semuanya. Amin. Lewat bagian firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 tadi, ayat yang ke-21, yaitu 22 sampai 22. Jadi melepaskan pengampunan adalah bukan pilihan, tetapi keharusan bagi semua orang percaya. Jadi sangat jelas hal demikian. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan sampaikan oleh hambanya Bapak Liberman Halawa sangat berkati sekali. Sekali lagi, pengampunan bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan, sebab kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 mengatakan begini, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Mari kita sama-sama yuk menunjukkan diri kita, yang memfokuskan diri kita untuk mencari perkenan Allah. Amin. Karena itu saudara, ya dimanapun Anda berada, kita mau berdoa. Saya percaya dengan kekuatan kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa memaafkan. Tetapi kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan diri kita, untuk kita bisa memaafkan. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Liberman Halawa. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau belajar untuk mempraktekkan setiap segi, setiap apapun yang Tuhan sampaikan kepada kami. Amin. Kami mau belajar Tuhan, sebab kami sudah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu, sebab kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau tetap terus tinggal di dalam Tuhan, kami mau tetap terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu walaupun kami jatuh bangun dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi kami mau tetap terus ikut Tuhan, kami mau tetap terus fokus untuk boleh selaras dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Liberman Halawa yang sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan, yang sampaikan memberkati pelayanannya, pengembalaan di Gekisia, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Berkati juga istri dan anaknya, berkati upaya usaha yang dikerjakan, segala sesuatu Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Provinsi Bangka Belitung, Tuhan memberkati Bapak PJ Gubernur bersama dengan jajarannya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dan juga TVRI Bangka Belitung yang senantiasa menyiarkan kegiatan mimbar agama Kristen 2 minggu sekali. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah dan Roh Kudus menyertai hidup kita selama-lamanya sampai Ia datang kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mirsa, mimbar agama Kristen akan kembali 2 minggu yang akan datang pada hari Sabtu pukul 16.00 hingga 17.00. Saya Pastor Agustin Silaban. Saya Liberman Halawa. Mohon undur diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Shalom.